Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan lagi praktek membaca kitab kuning kita seperti biasa menggunakan kitab Fathul Mu'in. Namun sebelum itu, seperti biasa pula saya akan menjelaskan kuis pada pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan yang sebelumnya, kuis kita adalah menjawab sebuah hadis di dalam kitab Fathul Mu'in kita ini. Sebuah hadis ini yaitu tentang jawab syarat. Baik, saya bacakan hadisnya dulu biar supaya ingat ya. Murus sobiya bis sholati idza balagha sab'a sinina. Perintahkanlah kepada anak kecil untuk sholat apabila sampai dia 7 tahun. Selanjutnya, wa idza balagha asyra sinina, dan apabila sampai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah dia. Nah, di sini pertanyaannya, pada idza balagha sab'a sinina ini mana jawab syaratnya? Nah, seperti itu. Kalau wa idza balagha asyra sinina, maka jawabnya adalah fadribuhu, maka pukullah. Tetapi pada idza balagha sab'a sinina, pada yang 7 tahun, mana jawab syaratnya? Nah, dalam hal ini ada yang menjawab wawnya itu waw atof, maka jawab syarat dari yang 7 tahun juga pada fadribuhu. Maka di sini salah. Kenapa? Karena kalau fadribuhu jawab syaratnya, berarti yang 7 tahun dipukul juga. 7 tahun dipukul, 10 tahun dipukul. Tidak cocok. Kenapa? Karena hanya 10 tahun yang dipukul. Maka jawabannya adalah jawab syaratnya di sini adalah mahdzuf. Takdirnya kembali ke belakang, yaitu pada murus sobiya bis sholati. Maka takdirnya famuru sobiya bis sholati. Nah, seperti itu. Baik, itulah tadi jawaban dari kuis pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan praktek membaca kitab kuning kita. Dan seperti biasa, karena kitab kita tulisannya sangat kecil, jadi tidak nampak, maka kita akan menggunakan layar komputer. Mari kita menuju layar komputer. Baik, sekarang kita sudah di depan layar komputer kita. Langsung saja. Pertama di sini adalah huruf kaf, langsung kita barisi K. Kenapa langsung kita barisi? Karena ini adalah huruf jar. Karena huruf, maka dia mabni, maka bisa langsung kita barisi. Terjemahannya adalah seperti. Kemudian di depannya ada huruf shod, waw, dan mim. Maka dalam hal ini, mari saya tunjukkan tasrifnya. Fi'ilnya adalah soma yasumu. Kemudian masdarnya adalah saum dan siam. Maka dalam hal ini, dia mengikuti yang masdarnya ini, ya, pada saw. Langsung bisa kita barisi dengan saw. Kemudian adapun mimnya adalah cerita nahwu. Maka dalam hal ini dia dibaca jar dikarenakan ada huruf jar. Kita baca dengan saumin, ka saumin, seperti puasa. Pertanyaannya, apa yang seperti puasa? Kenapa tahu-tahu muncul seperti puasa? Ini kan sebelumnya teks hadis ya, yang sudah kita bahas tadi, di mana hadisnya berbunyi, murus sobiya bis sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha asyra sinina fadribuhu 'alaiha. Nah, setelah hadis itu, maka langsung kasaumin. Lah, kok tahu-tahu muncul kasaumin, seperti puasa atau sebagaimana puasa. Saum artinya puasa. Apa ini posisi kasaumin ini? Maka jawabannya, kasaumin ini posisinya adalah khobar syibhul jumlah. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah mahdzuf. Takdirnya? Takdirnya adalah peraturan tentang cara mendidik anak dalam hal sholat, seperti dalam hadis itu. Jadi peraturan itu yaitu ketika 7 tahun dia sudah diperintahkan, kemudian ketika 10 tahun dia dipukul. Nah, cara mendidik ini atau peraturan mendidik ini seperti juga puasa. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian satu lagi, ini warna hijau teksnya.
Ini adalah karena ini matannya, sedangkan yang hitam adalah syarahnya. Baik, kita lanjut. Di depannya ada huruf alif dengan ada tanda hamzah di atas ya. Kemudian to, alif, baru qaf. Apa bacaannya ini? Maka dalam hal ini mari saya tunjukkan tasrifnya. Dia ini adalah dari toko yaltuku, yaitu bina ajwaf. Nah, bina ajwaf toko yaltuku ini masuklah dia ke wazan af'ala yuf'ilu. Jadilah dia al-toko yultiku. Nah, seperti itu. Lah, kok lain dengan wazannya? Ini af'ala, harusnya kan out-ako. Nah, seperti itu ya. Nah, itu nanti masuk kepada proses i'lal. Kaidah i'lal ini sudah pernah saya bahas di channel ini juga pada kajian shorof. Dengan kaidah i'lal, jadilah dia dibaca al-toko. Langsung bisa kita berisi al-toko. Lah, kenapa kita tidak bercerita baris akhirnya? Dikarenakan ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah mabni. Karena mabni, ya sudah langsung kita berisi. Kemudian di depannya adalah hu. Hu ini adalah domir, dan karena domir maka dia mabni. Al-taqahu. Terjemahannya adalah mampu dia akannya. Jadi al-taqa ini adalah fi'il madhi, fa'ilnya adalah domir mustatir, takdirnya huwa. Terjemahannya dia ya, kembali ke anak kecil tadi. Al-taqu mampu dia, hu akannya. Maksudnya mampu dia akannya mengerjakannya. Nah, seperti itu. Baik, lanjutnya di depannya adalah ini huruf ya. Fa ini huruf. Kemudian di depannya ada huruf alif dengan tanda hamzah di bawah dan nun. Maka ini setidaknya ada dua kemungkinan, bisa dibaca in, bisa dibaca inna. Maka dalam hal ini kita lihat di depannya. Kalau dia isim, maka kita baca dengan inna. Kalau bukan isim, ya berarti bukan inna. Nah, di depannya itu isim, hu itu domir, isim, berarti kita baca dengan inna, bukan kita baca dengan in. Kita baca inna, dan di depannya ini hu, domir dan domir mabni. Fa innahu, nah seperti itu. Terjemahannya adalah maka sesungguhnya dianya. Fa innahu, maka sesungguhnya dianya. Hu yang ini berbeda dengan hu pada al-taqu tadi. Kalau al-taqu tadi, hu-nya adalah kembali ke tugasnya. Sedangkan hu yang pada fa innahu kembali ke orangnya. Fa innahu, maka sesungguhnya dianya. Selanjutnya hu di sini fi mahalli nasbin isim inna. Kemudian selanjutnya di depannya ada huruf ya, waw, ada tanda hamzah di atas, mim dan ra. Maka kita baca dengan apa? Mari saya tunjukkan lagi tasrifnya. Dia ini dari amaro ya'muru. Pada ya'muru nampak huruf alif ada tanda di atasnya hamzah. Sedangkan yang di bawah waw, berarti beda, berarti bukan dibaca ya'muru. Kalau begitu, apakah dia ikut wazan yang tadi, wazan af'ala yuf'ilu? Bisa. Yuf'ilu. Nah, mari saya tunjukkan ya. Jadi dia amaro yu'miru. Secara bentuknya bisa. Secara bentuk huruf ya, maksud saya, bentuk hurufnya bisa yu'miru. Ikut wazan af'ala yuf'ilu. Namun, cocokkah dengan artinya? Yu'miru berarti memerintahkan. Jadi kan gini, fa innahu, maka sesungguhnya dia, si anak kecil tadi, yu'miru, memerintah dengannya. Kan nggak mungkin memerintah. Mestinya anak kecil itu diperintah. Berarti di sini tidak cocok. Berarti mana yang cocok? Diperintah. Kalau diperintah, harusnya dia bentuknya majhul. Maka ini harus kita baca majhul, yaitu yu'maru. Terjemahannya adalah diperintah. Yang diperintah siapa? Yang diperintah naibul fa'il. Naibul fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke anak kecil tadi.
Jadi sesungguhnya anak kecil tadi dianya itu diperintah dia, gitu. Dan kemudian yu'maru yaitu fi'il mudhari' majhul ini beserta naibul fa'ilnya kita sebut fi mahalli raf'in khobar inna. Selanjutnya bihi, bi huruf jar, sedangkan ha domir ya, terjemahannya adalah dengannya. Ini kedua-duanya mabni. Bi-nya huruf mabni, sedangkan hi-nya adalah domir mabni juga. Jadi tidak kita cari tasrifnya, langsung kita berisi bihi, dengannya. Diperintah dengannya. Selanjutnya di depannya ada huruf jar lagi, li. Ini huruf dan harus sudah dihafal ya, huruf jar. Kemudian di depannya ada bilangan. Karena bilangan harus sudah dihafal juga, maka langsung kita berisi dengan baris sab'in. Li sab'in. Karena 7. Karena 7. Nah, jadi dia ini disuruh karena dia 7. Gitu. Kalau belum 7, ya belum disuruh. Sama kan dengan peraturan sholat? Nah, itulah tadi kasaumin. Baik, kita lanjut. Di depannya ada huruf waw. Waw ini adalah huruf juga dan dia mabni. Waw ini adalah huruf ataf. Maka di depannya mesti maktuf. Waw terjemahannya dan, kemudian di depannya ini saya tunjukkan dulu tasrifnya ya, huruf ya, dot, ro dan ba ini dia ini dari doroba yadribu. Kemudian apakah kita duga juga dia seperti pada amaro ya'muru tadi, mungkin dia dibaca amaro yu'miru. Apakah kita perlu menduga dia menjadi wazan af'ala yuf'ilu sehingga menjadi adroba yudribu? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena ini adalah maktuf. Maktuf alaihnya adalah pada yu'maru. Karena maktuf alaihnya adalah majhul, maka dia majhul juga. Langsung bisa kita pastikan ini kita baca dengan yudrobu, dimajhulkan. Dan kemudian kalau bicara mahalnya, maka dia fi mahalli rofa juga, dikarenakan dia maktuf kepada yang rofa, yaitu tadi khobar inna. Terjemahannya adalah dipukul, wayud robu, dan dipukul. Mana naibul fa'ilnya yang kena pukul? Naibul fa'ilnya adalah domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke anak kecil tadi. Selanjutnya di depannya ada huruf jar ala dan bersambung dengan domir ya, ini mabni semua. Alaihi terjemahannya adalah atasnya. Kemudian selanjutnya di depannya lagi ada li, huruf jar juga dan huruf mesti sudah dihafal. Sama terjemahannya dengan li sab'in tadi, li-nya juga terjemahannya karena. Kemudian yang setelahnya kita baca dengan ashrin. Nah, ini bilangan juga ya, 10, dan ini mesti sudah dihafal. Adapun ro-nya dimajrurkan dikarenakan huruf lam. Li ashrin, karena 10. Wa yudrabu alaihi li ashrin, dan dipukul dia karena 10 tahun. Jadi karena 10 tahun dia dipukul. Berarti kalau belum 10 belum dipukul. Ingat 10 tahun di sini adalah hitungan tahun Hijriyah. Kemudian ini adalah fikih puasa ya. Nah, fikih puasa ini ada juga kajiannya secara khusus di channel kita ini. Nanti saya tuliskan linknya di kolom komentar yang paling atas. Dan ada juga nanti membahas tentang ini, yaitu bahwa seorang anak pada umur 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk berpuasa dan dipukul pada saat dia 10 tahun kalau dia tidak berpuasa. Kemudian pada kajian fikih tersebut diceritakan bahwasanya mereka membuat mainan dari kapas untuk menghibur anak-anak tersebut. Ya, biasa anak-anak akan menangis gitu ya, maka akan dikasih mainan untuk menghibur dia supaya tahan puasanya. Nah, ada kajian tersebut, nanti saya berikan linknya di bawah, di komentar yang paling atas pada video ini. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Ini ada kaf huruf jar,
Kemudian di depannya adalah as-sholati, kas-sholati, seperti sholat. Kemudian kuis untuk video ini adalah pada kata as-sholah. Apa sigot dari kata sholat ini? Nah, itu kuisnya. Sebenarnya ini sudah sering saya berikan penjelasan pada video-video sebelumnya. Jika disimak video-video sebelumnya, langsung bisa dapat jawabannya. Silakan nanti tulis jawaban kuisnya di kolom komentar. Baik, itulah tadi praktek membaca kitab kuning kita. Jika ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.